Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Said dari kelompok 3, yang dimana saya tidak sendirian. Nanti setelah saya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, Saudara Muhammad Iksan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waziran min ahli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi nadar wa ashabil akhyar adadan ni'amillah wa dalil. Baik, terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan yang diampu oleh dosen kita, Bu Anggita Anggriana SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum adat. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan tentang sistem hukum adat. Sistem dan berlakunya hukum adat itu ada 3 komponen. Yang pertama itu ada dasar filosofis, dan yang kedua dasar sosiologis, dan yang terakhir ialah dasar yuridis. Yang dimana itu dasar filosofis, yang adapun yang dimaksud dengan filosofis dari hukum adat adalah sebenarnya dari nilai-nilai sifat hukum adat itu tersendiri yang sangat diidentik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila, contohnya seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat dan keadilan sebagainya. Itu termasuk dalam dasar filosofis sistem dan dasar berlakunya hukum adat. Kita melakukan gotong royong terhadap masyarakat, musyawarah untuk mencapai mufakat, itu termasuk dalam filosofis sistem dan dasar berlakunya dalam hukum adat. Yang kedua ialah dasar yuridis, dasar sosiologis. Hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu sistem, artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang dimana terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Itu menurut Profesor Mertokusumo. Yang selanjutnya dengan kata lain bahwa sistem hukum adalah kesatuan yang tersendiri yang terdiri dari unsur-unsur mempunyai interaksi antara sesamanya. Itu yang dimaksud dengan sosiologis, yakni merupakan suatu sistem tatanan yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut. Bisa dipahami ya. Hukum yang berlaku di suatu negara merupakan dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai the living law, hukum yang hidup. Itu menurut dasar sosiologis. Yang terakhir ialah dasar yuridis. Apakah yang dimaksud dengan dasar yuridis? Berlakunya hukum adat ditinjau secara yuridis, maksudnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Mempelajari segi yuridis dasar berlakunya hukum adat berarti mempelajari dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Itu menurut Saragih ya. Berdasarkan fakta sejarah dapat dibagi dalam 2 periode, yaitu pada zaman kolonial penjajahan Belanda dan Jepang, dan zaman Indonesia merdeka. Yang selanjutnya ialah sistem hukum adat. Menurut Profesor Dr. R. Supomo itu, yang dimana beliau mengemukakan, memberikan pendapat bahwa dalam bukunya bab-bab tentang hukum adat itu
Dituliskan sistem hukum adat antara lain bahasa hukum diantaranya. Yang kedua pepatah. Yang ketiga itu adat dan penyelidikan hukum adat. Berikut akan dijelaskan mengenai hal tersebut. Yang pertama itu bahasa hukum. Maksud dari bahasa hukum ialah kata-kata yang dipakai secara terus-menerus, seperti kata-kata, seperti kita mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan pendapat, itu termasuk hukum adat. Itu menurut Dr. Supomo. Yang kedua, hukum barat telah memiliki istilah-istilah hukum teknis yang dibina berabad-abad oleh para ahli hukum, para hakim, dan oleh pembentuk para undang-undangan. Bahasa hukum adalah bahasa bukan yang dapat diciptakan dalam 1-2 hari atau 2 hari saja, tetapi harus melalui suatu proses. Seperti itu. Menurut Profesor Dr. Supomo, itu bahasa hukum harus melalui proses. Proses seperti apa? Yang cukup lama. Bahasa rakyat yang merupakan bahasa yang pertama-tama yang sanggup melukis perasaan rakyat dimaksud secara tepat. Seperti itu menurut Profesor Dr. Supomo SH. Dan oleh karena itu pada zaman kolonial Belanda dahulu terjemahan istilah-istilah hukum adat dalam bahasa Belanda yang ada zaman kolonial Belanda itu menganggap seolah-olah artinya sudah lama. Bahasa asing yang ternyata tidak dapat melukiskan makna seperti itu. Jadi seperti itu penjelasan mengenai tentang sistem dasar berlakunya hukum adat. Ditinjau dari dasar filosofis, dasar sosiologis, dan yuridis. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya sendiri, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Di sini saya dari kelompok 3, yang dimana saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai sumber hukum adat. Dalam membicarakan sumber hukum adat, dianggap penting terlebih dahulu dibedakan atas 2 pengertian sumber hukum, yaitu Wilbrod dan Kinbrod. Wilbrod adalah sumber hukum adat dalam arti yang sebenarnya. Hukum sumber adat dalam arti Wilbrod tersebut tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain, Wilbrod itu adalah konsep tentang keadilan suatu masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan Kinbrod adalah sumber hukum adat dalam arti di mana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Dengan lain, perkataan sumber di mana asas-asas hukum adat menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui. Kinbrod ini merupakan penjabaran dari Wilbrod. Atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah, pendapat sumber hukum dalam arti Kinbrod itu adalah: yang pertama, adat kebiasaan; yang kedua, jurisprudensi; yang ketiga, norma-norma hukum Islam yang telah meresap ke dalam adat istiadat masyarakat Indonesia asli; yang keempat, kitab-kitab hukum adat; yang kelima, buku-buku standar tentang hukum adat;
Yang keenam, pendapat ahli hukum adat. Dengan demikian, hukum adat dapat ditemukan baik dalam adat kebiasaan maupun dalam tulisan-tulisan yang khusus memuat atau membicarakan hukum adat. Tulisan itu mungkin fakta hukum atau mungkin pula merupakan pandangan dari para ahli hukum adat. Mungkin sekian dari penyampaian saya dari pemateri terakhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.